kami ucapkan selamat datang Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Haji Muldoko SIP, di acara Seminar Nasional dengan tema IAIN Kediri menuju World Class University dalam rangka Disnatalis Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP, yang kami hormati Wali Kota Kediri Bapak Abdullah Abu Bakar SE, Wakil Bupati Kediri Ibu Dewi Maria Ulfa ST, Komandan Kodim 0809 Kediri, Kapolres Kediri Kota, Kapolres Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Ketua Senat dan Sekretaris Senat IAIN Kediri, Rektor IAIN Kediri, para Wakil Rektor IAIN Kediri, dan Direktur, Wakil Direktur Pasca Sarjana, para pimpinan fakultas, serta Ketua Lembaga IAIN Kediri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam acara Seminar Nasional dengan tema IAIN Kediri menuju World Class University dalam rangka Disnatalis Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2021. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyah al-salihah al-fatihah. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Ifa Fitratul Asfaizah SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang oleh Rektor IAIN Kediri kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Hamid MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang terhormat Bapak Staf Kepresiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnaweran Dr. Muldoko. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar SE, Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Bu Wali Kota, Bapak Komandan Kodim 089, Letnan Kolonel Infanteri Ruli, yang saya hormati Bapak Kapolres Kediri Kota, AKBP Wahyudi SIK MH, Kapolres AKBP Lukman Cahyono SK MH, Kepala Kejaksaan Negeri Sofyan Seli SH MH, Kepala Kejaksaan Kabupaten Kediri Dr. Haji Muhammad Toil, Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Kediri, dan Wakil Sekretaris Senat IAIN Kediri, dan para dekan sekaligus para undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini IAIN Kediri melaksanakan seminar nasional dengan tema IAIN Kediri menuju World Class. Seminar nasional ini adalah sebagai rangkaian dari Dies Natalis IAIN Kediri tahun 2021. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muldoko yang telah hadir untuk menjadi narasumber dalam acara seminar nasional ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu pejabat yang hadir pada saat ini, kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kami sampaikan bahwa IAIN Kediri ini berdiri pada tahun 1964. Kemudian berdasarkan Kepres 1197 berdirilah menjadi STAIN Kediri, STAIN Kediri. Nah, selanjutnya dua dekade terakhir STAIN Kediri menjelma menjadi PTKIN yang patut dipertahankan di tingkat nasional, terbukti 3 tahun berturut-turut 2016, 17 dan 18 memperoleh penghargaan perguruan tinggi paling diminati untuk level Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri se-Indonesia. Ini memperluas rumpun ilmu untuk tuntutan pengembangan masyarakat. Kemudian barulah pada tahun 1918 ini IAIN Kediri berubah menjadi STAIN berubah menjadi IAIN. Dan sebagaimana layaknya kita juga punya obsesi untuk berubah menjadi UIN. Karena infrastruktur kita tata, semuanya kita siapkan, termasuk para dosen dan sebagainya. Para senat yang ada di Kediri institut ini sudah memberikan lampu hijau, dan UIN Kediri ini namanya adalah Syekh Wasil Kediri. Syekh Wasil Kediri. Jadi Universitas Islam Syekh Wasil Kediri. Untuk itu, karena perkembangan zaman, saya berharap bahwa pengurus dekat dalam kesempatan ini bisa memberikan kenang-kenangan kami untuk anak-anak kami berupa masjid, Pak. Karena hari ini
mahasiswa kita udah 14 ribuan, tetapi masjidnya nggak punya, Pak. Untuk itu saya berharap bahwa ini permintaan kita untuk Civitas Akademika, tentu saja bukan hanya mahasiswa, para dosen pun bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pengembangan keagamaan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti, yakni seminar nasional dengan tema IAIN Kediri menuju World Class University yang akan dipandu oleh Wakil Rektor 3 IAIN Kediri. Kepada Bapak Dr. Wahidul Anam MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Muldoko. Yang kami hormati para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, para anggota Senat dan guru besar yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu seminar nasional yang akan langsung disampaikan oleh beliau, Bapak Kepala KSP Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Muldoko, yang beliau hadir secara langsung pada siang hari ini. Ini merupakan bagian bagi kita, Bapak, dan mungkin baru kali ini kami bisa bertatap muka langsung dengan Bapak dari IAIN Kediri ini. Biasanya lihat hanya di televisi. Dan tema kali ini sangat menarik, yaitu bagaimana peran kita IAIN Kediri untuk menuju World Class University. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa IAIN Kediri jumlah mahasiswanya ada kurang lebih 16.000 mahasiswa. Jumlah dosennya kurang lebih ada 600 bersama tenaga kependidikannya, dan ini sudah direncanakan oleh Senat yang diketahui oleh Bapak Profesor Fauzan Saleh, bahwa IAIN Kediri direkomendasikan tahun ini untuk mengajukan proposal perubahan alih status dari IAIN menuju UIN. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Jenderal Muldoko untuk memberikan pengarahan kepada kita semuanya, apa kira-kira tantangan dan peluang kita ke depan, sehingga IAIN Kediri ini bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Kediri, Kabupaten Kediri khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada Bapak Jenderal Muldoko untuk memberikan materi sehingga IAIN Kediri ini bisa menjadi lebih baik. Monggo kami persilakan kepada Bapak Muldoko, waktu kami silakan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, beserta seluruh Civitas Akademika IAIN Kediri, para pejabat struktural dan fungsional jajaran IAIN Kediri, Pak Wali Kota, yang gantengnya nggak berubah-berubah itu. Pak Dandim, Pak Kapolres, Ibu Wakil Bupati, teman-teman pejabat di daerah dan hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahim, bertatap muka. Memang tidak mudah mencari waktu, tapi alhamdulillah sekali lagi kita bisa ada kesempatan yang sangat baik. UIN atau IAIN Kediri menjadi World Class University. Selalu kita harus melihat tantangannya dulu, tantangan global seperti apa,
berikutnya nanti kita turunkan lagi tantangan regional, nasional seperti apa, posisi kita berada di mana, dan kita harus bagaimana ke depan. Hadirin sekalian, kalau kita melihat fenomena global, ya, ini ada 5 hal yang selalu saya sampaikan. Karena ini selalu update, ya, selalu update. Bahwa dunia itu selalu berubah, ya, berubahnya dengan cepat. Di dalamnya ada risiko. Risikonya sangat tinggi, ya, kompleksiti, berubah sedikit, konfigurasi, semuanya berubah. Berikutnya surprise, sering kita dikejutkan. Nah, ini saya beri contoh yang konkret, ya. COVID ini. COVID merubah segalanya. Perubahannya sangat cepat. Risikonya luar biasa. Kompleksiti iya. Karena bukan hanya faktor kesehatan. Tapi bagaimana perubahan perilaku manusia berubah dengan cepat. Ya. Perubahan tata cara pendidikan berubah dengan cepat. Tata ekonomi berubah dengan cepat. Semuanya berubah. Ya. Kompleks. Surprise, iya. Kita semuanya dikagetkan, bukan hanya Indonesia. Amerika bahkan negara yang dikdaya di sektor kesehatan. Eropa yang dikdaya di sektor kesehatan. Di sana rasionya antara penduduk dengan dokter itu satu dokter 400 orang. Di Singapura satu dokter 500 orang. Di Indonesia 4 dokter 10.000 orang. Nah, itu. Satu dokter masih 2.500 orang. Itu. Jadi ini harus dipahami, betul-betul dipahami dengan baik. Kalau kita tidak melakukan perubahan dalam setiap hal yang selalu mengevaluasi bagaimana dunia ini berubah, maka kita menjadi bangsa yang tertinggal. Tapi perubahannya perubahan yang terstruktur, bukan perubahan yang ngawur. Gitu. Karena perubahan-perubahan yang ngawur membawa kecenderungan kebebasan yang sembrono. Kita nggak boleh menjadi bangsa yang terlalu bebas tanpa aturan yang jelas. Maka saya selalu mengilustrasikan bahwa antara demokrasi dengan stabilitas itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang selalu saling mengikat. Dan itu ada teorinya. Ya, teorinya Jan Bremen, J-curve. Kurva J. Sebuah negara yang tidak bisa mengawal demokrasi dengan baik, buru-buru pindah, ya, dari negara yang sentralistik seperti Suriah, Irak, Libya. Negara itu sentralistik. Dia pengen buru-buru berubah ke demokrasi, tapi tidak terkawal dengan baik, negara itu amblek. J, seperti J. Jadi kalau kita buat J, negara itu amblek, blek. Mau bangkit lagi ora iso. Sulit itu. Maka kuncinya bagaimana membuat keseimbangan antara stabilitas dengan demokrasi. Kita juga tidak boleh sudah keburu demokrasi ini mencoba untuk menjadi negara sentralistik lagi, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pasti banyak yang protes. Nggak bisa. Tapi mari kita cari jalan tengahnya yang baik. Kita berdemokrasi tidak merugikan orang lain. Dan atas nama jubah demokrasi segalanya menjadi sah. Oh, itu negara menjadi anarkis. Menjadi begitu sulit membedakan antara demokrasi dan anarkis. Itu, hati-hati di situ. Berikutnya teman-teman sekalian, mari kita lihat lagi. Coba, tapi slide-nya nggak bisa dilihat di sana. Saya selalu menyampaikan tantangan sumber daya manusia dan tantangan kompetitiveness kita di global itu seperti apa. Mari kita lihat ya.
Global Innovation Index kita itu masih di 85 dari 131. Ini di sini nih. Ya. Global Innovation Index kita masih jauh. Itu berada di 85 dari negara itu. Ya. Dari 126 negara, ini salah ya. 126 negara. Berikutnya lagi, ya, gross domestic product kita, GDP kita agak lumayan, ya. Kita berada di posisi 16. HCL kita, ya, Human Capital Index kita berada di 87 dari 157 negara. HDI kita, Human Development Index kita masih di 116 dari 189 negara. Berikutnya lagi GTC, Global Talent Competitiveness Index kita masih di 77 dan seterusnya. Ya, maknanya kita masih cukup jauh dibandingkan itu Amerika Serikat, China, Jepang, Jerman, Inggris. Kita cukup jauh posisinya. Ini sebuah tantangan, ya, tantangan pendidikan, ya, tantangan pembangunan sumber daya manusia, tantangan pembangunan di bidang ekonomi, karena berkaitan dengan global atau gross domestic bruto kita, gross domestic product kita, berkaitan dengan talent kita jauh ketinggalan. Untuk itulah Pak Rektor, Pak Pemerintah, Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan, ya, dan itu digodoknya cukup lama. Di kantor KSP dengan Bappenas menggodok tentang manajemen talenta nasional. Diharapkan nanti negara hadir untuk, ya, untuk apa itu, mengambil anak-anak yang memiliki talenta tinggi, ya, negara di situ hadir untuk bisa apa itu mengupgrade, mendevelop mereka-mereka yang punya kemampuan tinggi itu. Nah, ini sedang kita siapkan, ya, konsepnya, dan perpresnya sedang disiapkan. Itu. Ini mohon dipahami, ya, mohon dipahami betul bahwa kita menuju ke negara maju masih cukup berat. Karena tadi itu competitiveness index kita masih cukup jauh. Tetapi saat ini Presiden Joko Widodo telah menyiapkan roadmap menuju Indonesia maju. Ya, ada 5 hal yang disiapkan oleh beliau. 1, pembangunan sumber daya manusia. Berikutnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang sebelumnya membangun backbone untuk jalan tol, sekarang ini membangun connectivity ke daerah-daerah pertumbuhan baru. Tambah lagi mendevelop, membangun pelabuhan-pelabuhan udara. Jadi kalau teman-teman sekalian pergi ke luar Jawa, dulunya itu apa namanya, airportnya itu desa tenan itu. Malu kita melihat. Sekarang lihat nih, semua airport mengkilat semuanya. Pelabuhan-pelabuhan, ada 10 pelabuhan baru dibangun, ada 15 pelabuhan udara baru dibangun. Belum lagi berbagai infrastruktur yang lain. Berikutnya, mari kita lihat lagi tantangan kita dalam negeri. Ini harus pahami betul, ya. Ideologi. Pancasila adalah ideologi terbuka, ideologi yang sangat dinamis. Bukan sesuatu yang mati, enggak. Di tengah-tengah diskursus isme-isme yang sedang berkembang saat ini, bahkan terjadi pertentangan antar isme-isme itu, maka tidak ada cara lain. Kita harus memperkuat ideologi dengan sebaik-baiknya. Karena semua orang sekarang bisa mengakses ideologi apa saja. Kalau dulu ada buku ini dilarang, sekarang apa yang tidak terbuka? Apa yang tidak bisa dipelajari?
Kalau kita buru-buru mempelajari doktrin-doktrin ideologi luar tanpa kita memperkuat ideologi kita, maka kita akan tercerabut dari ideologi Indonesia, ideologi Pancasila. Hati-hati. Ini sebuah tantangan. Ya, tantangan. Saya pikir tumbuh berkembang di kanan kiri kita. Bagaimana isme-isme itu berkembang dengan luar biasa sekarang. Apakah itu paham radikalisme, apakah paham-paham yang lain. Berikutnya dari ekonomi ya. Ekonomi. Hadirin sekalian, dengan COVID-19 itu di sektor ekonomi betul-betul mengalami penurunan yang luar biasa secara global. Dan ada sebuah fenomena yang sangat sulit untuk dipecahkan karena ini persoalan global. Sebenarnya di tengah-tengah pertikaian ekonomi khususnya antara Amerika dengan China ada sebuah peluang yang luar biasa. Ya. China ekspor ke Amerika itu 50 miliar US dollar. Dengan pertikaian itu sekarang menjadi 9,6 miliar US dollar. Yang lainnya kemana? Sebenarnya kita bisa mengambil itu. Tetapi ada persoalan global yang cukup sulit. Ini sudah kita rapatkan berkali-kali. Yaitu apa? Persoalan kontainer dan persoalan space untuk shipping. Bayangkan. Dulu ekspor ke Amerika hanya 1.000 US dollar. Sekarang ini menjadi 10.500 US dollar. Naik 965%. Ke Eropa dulunya 850 ribu US dollar. Sekarang meningkat, luar biasa. Udah begitu sulit mencari space kapalnya. Kontainer menjadi persoalan global yang nggak mudah diatasi. Padahal kita mestinya ekspor itu yang namanya apa itu, ini furniture, ekspor produk-produk kita terbuka luas sebenarnya. Tapi sekali lagi persoalan COVID ini sungguh ada sebuah konfigurasi baru dalam persoalan-persoalan ekonomi, persoalan politik, dan lain-lain. Berikutnya di sektor politik, alhamdulillah stabilitas politik relatif cukup baik dalam negeri, ya, cukup baik dalam negeri. Berikutnya persoalan sosial. Nah ini ada sebuah perubahan perilaku sosial yang kita harus waspadai. Dunia pendidikan, hati-hati. Dengan kita tidak bisa belajar tatap muka sekian lama, bisa-bisa nanti anak-anak kita menjadi orang-orang yang individualnya menjadi tinggi karena proses sosialisasi, pertemuan antar teman, proses mendengarkan, proses tetek bengek berkomunikasi yang sehat menjadi tidak terjadi. Hati-hati. Anak-anak hari day by day hanya berkomunikasi dengan gadget. Kita khawatir. Pada kurun waktu tertentu bisa-bisa menjadi anak-anak yang kurang sensitif menghadapi lingkungan. Kurang memiliki jiwa-jiwa yang lebih sensitif ya. Empati mungkin menjadi kurang. Karena jarangnya berkomunikasi. Ya mohon maaf, saya waktu membesarkan anak saya, kalau dihitung ekonomi mungkin saya juga sudah bisa ya, waktu itu saya kolonel, anak saya kuliah di Unbra. Pamannya pun juga punya rumah besar di Malang. Apa yang saya lakukan? Saya koskan anak saya itu, saya carikan ruangan hanya 2 kali 3 meter. Saya beritahu kepada anak saya, kamu saya tempatkan di ini, tujuan saya kamu harus memahami kesulitan orang lain. Kalau anak saya taruh di gedung yang bagus, mungkin menjadi tidak sensitif. Benar itu. Sampai lulus ya sebenarnya jalan kaki ke kampus.
gitu. Karena kita khawatir, sensitivitas kita menjadi berkurang begitu. Nah ini ada pola-pola perilaku baru ini supaya diwaspadai dengan baik agar kita ke depan bisa memitigasinya dengan baik. Itu apa tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau tantangan pertahanan stabilitas itu ya Kamtibmas masih terkendali dengan baik. Keamanan Bapak itu tantangan keamanan ya biasalah, itu bagaimana kita melihat bahwa epicentrum instability itu selalu berpindah. Dulu pada tahun sekian muncul di Asia, berikutnya bergeser ke Kosovo, berikutnya bergeser lagi ke Timur Tengah, bergeser lagi, mungkin akan bergeser lagi ke Laut Cina Selatan dan seterusnya. Sekali lagi, karena dunia selalu berubah. Gitu. Tantangan-tantangan seperti itu, maka kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya hadirin sekalian. Di sini diperlukan sebuah kolaborasi besar dalam menangani berbagai persoalan, khususnya tantangan di sektor kesehatan ini. Ya. Kita sekarang alhamdulillah ya, tadinya Jawa Timur merah, sekarang sudah mulai membaik. Juga kemarin saya ke Madura, kondisinya sangat membaik. Tapi sekali lagi bahwa COVID-19 itu seperti balon. Pencet di sini keras, muncul di sana kepencet keras, muncul lagi di sini. Dulu orang dunia memuja apa yang terjadi di Singapura, memuja yang terjadi di Vietnam, juga di Malaysia. Sekarang Vietnam belepotan menghadapi situasi. Singapura juga demikian. Malaysia lockdown, gak jelas luntrungannya sampai sekarang. Bahkan sampai Perdana Menterinya mundur. Dan banyak negara lain. Inggris saat dia sudah bagus. Israel udah di atas 70%. Apa itu? Vaksin. Sekarang juga belepotan. Maknanya apa? Sekali lagi bahwa COVID-19 dengan varian-varian barunya itu masih cukup membahayakan. Untuk itu, dua pendekatan yang dilakukan, ya, pendekatan tanggung jawab negara dan yang kedua pendekatan tanggung jawab publik masyarakat. Negara telah melaksanakan 3T plus vaksin, dijalankan dengan keras, tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab 3M, ya, 3M. Kemarin Pak Jokowi, udahlah, kita fokuskan lagi kepada 1M, yaitu menggunakan masker. Hadirin sekalian, ternyata masker memang menjadi salah satu andalan untuk menghadapi varian-varian baru itu. Sepanjang kita pakai masker, dipastikan akan aman. Mudah itu. Tambah lagi vaksin, lebih aman lagi. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bagaimana universitas atau IAIN menuju kepada global, ya, world class university. Nah, ini secara teori ada 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana menginternasionalisasi program akademik dengan meningkatkan double atau joint degree, program studi serta mobilitas internasional dari para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Nah, ini biasanya ada negara-negara yang membuka double degree ini, bisa dengan Jerman, bisa dengan kalau nggak salah Australia ya. Nah, ini perlu kita bagaimana menyiapkan diri ke sana, ya, begitu. Berikutnya internalisasi riset dan inovasi dengan penguatan kemampuan sivitas akademika dalam menghasilkan luaran intelektual dan riset jurnal, paten, prototipe, produk inovatif yang memiliki nilai komersial dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan nasional.
Berikutnya yang ketiga, internasionalisasi penjaminan mutu yang diakui oleh lembaga akreditasi internasional. 3 hal itu kita mesti melihatnya dengan sungguh-sungguh. Berikutnya kita melihat di mana strength kita, opportunity-nya kita cari, ya gitu. Kelemahan kita juga kita cari, karena kita selalu menghadapi threat, ancaman-ancaman itu. Kalau itu bisa kita kelola dengan baik, maka nggak terlalu sulit IAIN menuju ke sana, ya gitu kan. Di samping itu IAIN Kediri perlu mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi dan institusi di luar negeri untuk meningkatkan positioning image internasional. Ini sungguh sangat penting. Ini diperlukan seorang marketing yang unggul lah, begitu kira-kira. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Bagaimana cara kita menghadapi yang saya gambarkan tadi. Ini ada rumusnya, ini ada 3C plus 1I. Kita harus menuju kepada kompleks problem solving. Karena yang persoalan-persoalan yang kompleks ini, maka Pak Wali Kota, Pak Bupati, semuanya dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu kompleks. Maka pendekatannya adalah kompleks problem solving. Tidak bisa diselesaikan dengan parsial-parsial. Berikutnya kita harus memiliki critical thinking yang tinggi. Ini harus diasah. Makanya kalau sudah tingkat Panglima TNI itu biasanya keputusan-keputusannya itu sudah kepada keputusan intuitif. Keputusan intuitif itu lahir dari agregasi. Pada saat dulu jadi komandan peleton, jadi komandan kompi, komandan kodim, komandan korem sampai dengan panglima. Diikuti proses leadership itu dengan baik. Gitu. Nah, berikutnya kreatif dan I-nya innovation. Untuk itu Pak, perlu Bapak doktrinkan kepada seluruh mahasiswa. Ada satu pilihan kepada kita semuanya untuk bisa survive, yaitu innovate or die. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Bapak Jenderal Muldoko telah memberikan paparan materinya, dan ini tentu menginspirasi kepada kita semuanya dari IAIN Kediri yang nantinya akan berubah menjadi Universitas Islam Syekh Samsudin Al-Wasil gitu ya. Jadi nama lengkapnya gitu. Kira-kira begitu Pak Wali. Ibu Bupati, proposal sudah siap. Dan Pak Wali sudah siap memberikan dukungan, Ibu Bupati juga begitu, rekomendasi sudah disiapkan, dan tinggal nanti vetungnya di Jakarta bagaimana, ini tergantung Bapak KSP ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentu ada beberapa unek-unek atau pertanyaan yang akan disampaikan oleh para Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya akan saya bacakan pantun. Tak ada kata yang bisa diucapkan, rasa gembira yang tak terkirakan. Bapak Muldoko datang dielu-elukan, pemimpin kita yang dibanggakan. Terima kasih, monggo dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan atau hal yang disampaikan, kami persilakan. Monggo Pak Wali. Mic-nya, Mbak, mic. Ini mumpung ada Pak Muldoko, monggo. Jangan angel-angel. Indah lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Pak Jenderal Muldoko yang kami hormati, ini saya hanya memberikan tanggapan bahwa saya bersepakat dengan IAIN Kediri, karena memang dari dulu sebenarnya ibu saya sekolah di sini namanya IAIN. Lalu setelah itu ketika saya menjabat menjadi wakil wali kota hingga wali kota kemarin itu namanya masih Stein. Lalu pindah ke IAIN lagi.
pada saat itu saya ngikutin prosesnya ya Pak ya. Saya ngikutin prosesnya, syukur alhamdulillah. Lah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita di Kediri ini sebenarnya sedang merepositioning kota Kediri. Merepositioningnya apa? Kita bukan kota wisata. Karena yang kota wisata itu adalah Kabupaten Kediri, mungkin itu bisa. Tapi kalau kota Kediri ini adalah kota perdagangan, jasa, dan pendidikan sebenarnya. Nah oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa kalau industri di kota Kediri sudah maju, namun pendidikanlah yang harus didorong. Maka dari itu saya sepakat sekali bahwa IAIN ini harus kita dorong bersama-sama untuk menjadi world class university. Karena apa? Karena menurut saya investasi yang paling baik itu adalah di bidang pendidikan. Kalau industri masih bisa tergeser. Tapi kalau pendidikan, kalau kita lihat seperti Jogja, Malang, lalu dimanapun itu ya, dimanapun Bandung, itu tetap universitas-universitas terus berkembang. Bahwa ya di sini jadi ada universitas negeri, universitas swasta juga ikut berkembang juga karena ingin menampung luapannya yang dari negeri sini. Kita bayangkan multiplier efeknya kepada masyarakat kita yang direct ya, secara langsung mereka bisa buka apa-apa, ada kos-kosan, ada tempat makan, ada tempat minum, ada fotokopi, ada tempat jual pulsa, ada macam-macam yang bisa diambil oleh masyarakat. Dan satu lagi, Human Development Index kita pasti akan naik. Saya sepakat sekali tadi bahwa di sini kita sangat ketinggalan sekali. Ada banyak Human Capital Index, Human Development Index sama. Kita dalam hal ini kalau umpamanya kita mengembangkan pendidikan, saya yakin sekali insya Allah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pendidikan itu akan merubah Human Development Index di Kota Kediri dan di sekitarnya, tentu seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan Pak Muldoko juga bisa membantu untuk menjadikan IAIN Kediri ini menuju ke universitas. Ya, walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi inilah Kota Kediri yang hanya memiliki luasan 67,2 km persegi. Jadi nggak bisa sama seperti daerah-daerah yang punya luasan besar sekali. Kalau di Kabupaten Kediri mungkin 20 kali lipatnya bahkan lebih dari Kota Kediri, tapi kita hanya memiliki 67,2 km persegi. Itu pun baru ganti kemarin, sebelumnya 63,4 km. Bukan, hanya dengan pertanahan tuh ngerubah posisinya di Google Map ternyata kita 67, jadi seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan dengan keterbatasan, tapi saya yakin bahwa kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan Kota Kediri ini ya menjadi tempat pendidikan yang baik lah, paling tidak seperti itu. Saya berharap ini bisa dibantu Pak Muldoko dan mudah-mudahan saya berdoa IAIN ya terus bisa berubah, bisa adaptif juga karena tantangan ke depan itu sangat besar. Dan saya juga mendorong IAIN dan seluruh dosen tidak sering-sering memberikan tugas karena tidak ada manfaatnya. Saya sepakat di sini bahwa critical thinking kita kurang. Anak-anak muda sekarang critical thinkingnya kurang. Ini betul, critical thinking sekarang ini sedang dikembangkan di mana-mana. Caranya mengembangkannya gimana? Berkomunikasi dua arah. Berkomunikasi dua arah ini akan mengembangkan critical thinking. Saya rasa itu tanggapan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perintah dari wali kota, ngeri juga itu. Monggo Prof. Fauzan Saleh. Monggo, beliau adalah Ketua Senat IAIN Kediri, Profesor Fauzan Saleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kesempatan yang sangat berharga buat kita semuanya bahwa hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Dr. Haji Muldoko SIP.
saya hanya ingin menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, bahwa IAIN Kediri dalam waktu yang secepat-cepatnya harus bisa berubah menjadi Universitas Islam Kediri Syekh Wasil. Nah, ini cita-cita kami, dan tentu ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Insya Allah sinergi dengan pemerintah kota terus kita jalin, kita upayakan, dan kita sangat beruntung dengan Bapak Wali Kota yang sangat concern terhadap kemajuan pendidikan di Kota Kediri ini. Terima kasih untuk Mas Abu, tepuk tangan untuk Mas Abu. Ya, jadi kota dagang, kota jasa, dan kota pendidikan ini memang harus bersinergi. Apalagi ke depan kita tahu Kediri insya Allah akan segera memiliki bandara internasional. Ini saya kira potensi yang sangat penting untuk kita perhitungkan. Dan sekali lagi, kemajuan pendidikan di Kota Kediri ini akan menjadi sebuah barometer seperti apa Kediri ke depannya. Dan untuk itu kita harus mengusahakan bersama-sama. Sementara di Jawa Timur ini, yang dulunya IAIN, Jember, kemudian Malang, kemudian Tulungagung, sudah berubah menjadi universitas. Kediri insya Allah dengan dukungan Bapak Haji Muldoko akan segera berubah menjadi UIN. Terus terang bahwa kami sangat bergembira bahwa yang hadir di sini adalah tokoh Kediri yang ada di lingkungan istana. Sehingga ini akan sangat besar sekali artinya untuk proses perkembangan IAIN Kediri, khususnya untuk menuju UIN, baik secara kelembagaan maupun keilmuan. Secara kelembagaan kita terus menata diri, termasuk tadi itu tentang penjaminan mutu dan masukan-masukan dari Bapak Jenderal Muldoko tadi akan menjadi catatan kami untuk proses berikutnya, bagaimana kami bisa segera bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil. Nah, ini harapan kami, dan sengaja kami mengambil nama Syekh Wasil ini untuk nama UIN kita, karena memang Syekh Wasil adalah tokoh sentral di Kediri. Kalau orang datang ke Kediri ini yang diingat adalah Syekh Wasil, dan kedudukannya di tengah kota, situs Syekh Wasil ini ada di tengah kota, sehingga orang akan dengan mudah menemukan situs Syekh Wasil ini. Nah ini jadi insya Allah kita mohon bantuan Bapak Jenderal Dr. Haji Muldoko SIP bagaimana transformasi dari IAIN Kediri menjadi IAIN Syekh Wasil Kediri ini segera direalisasikan. Kalau kami hanya berusaha di sini saja tanpa ada bantuan Bapak yang di Jakarta, ini akan menjadi sulit. Maka dari itu, ya kehadiran Bapak di Kediri ini sangat membahagiakan buat kami semuanya, dan kami sangat berharap bantuan Bapak kiranya transformasi itu bisa segera direalisasikan. Terima kasih Bapak, selamat datang di Kediri, kami sangat berbahagia sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Prof. Jadi sebelum saya ke sini, saya tadi minta izin kepada Mas Pramono Anung, karena yang punya Kota Kediri, aku kan orang kampung nih, jadi harus izin dulu sama yang punya kota. Ya gitu. Tadi saya sudah komunikasi dengan beliau, dan beliau menyampaikan salam kepada teman-teman di IAIN ini, IAIN Kediri. Ya. Nanti setelah saya pulang dari sini, saya akan diskusikan dengan beliau. Kebetulan dua-duanya ada di istana, ya. Mas Pram sebagai Sekap, saya di KSP, nanti coba saya komunikasikan untuk bisa mempercepat proses ini agar sesuai dengan harapan kita semuanya, ya. Baik, terima kasih Bro. Terima kasih, saya kira luar biasa pertanyaan dari Bapak Wali Kota sekaligus harapan dari Prof. Fauzan Saleh, dan saya kira sudah dijawab dan gamblang tadi ya. Nah, saya kira masih ada waktu. Sampun nggih, terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang telah mengikuti seminar hari ini. Sebelum saya akhiri, saya selaku moderator akan membacakan satu pantun lagi kepada beliaunya. Ya. Bunga mekar keluar kelopak, bunga yang mekar tegak berdiri. Kami bangga dengan Bapak, perhatian Bapak tinggi ke IAIN Kediri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.